mereka yang selama ini mencari kehormatan dunia, hari-hari ini sedang dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan sedang membalikkan, menyingkapkan. Ulang tahun HUT Indonesia ke-77 itu memiliki dua makna. Yang yang pertama adalah penyingkapan mereka-mereka yang selama ini menggunakan nama Tuhan untuk dipermalukan. Yang kedua, tujuan kedua adalah apa? Pemulihan dan penyelamatan kepada anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Angka 7 itu angka Tuhan. Yang terakhir, tidak mau berkomitmen dengan Tuhan Yesus. Banyak yang berkomitmen dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan Yesus. Itu adalah orang bodoh ya, orang-orang bodoh di mata Tuhan. Kita nggak sadar kan? Bagaimana cara hidup orang bijak? Bahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pilihannya cuma dua, pilih Tuhan, pilih bukan Tuhan, begitu doang. Jadi jangan dipikirkan pusing-pusing. Kalau pilihan Tuhan, damai sejahtera. Kalau enggak, deg-degan. Deg-degannya itu deg-degan ketakutan, khawatir. Itu bukan dari Tuhan. Damai sejahtera. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan sesuatu, saya contohkan ini mobil Mercy atau Avanza. Mercy dari hasil korupsi atau Avanza dari hasil kredit. Pilih yang ini. Itu berhikmat. Jadi dia tepat, tidak akan pernah salah. Orang berhikmat tidak akan pernah salah dalam langkah. Karena Tuhan sendiri yang tuntun. Kapan harus berjalan, kapan harus diam. Ikuti iramanya Tuhan. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk planning, organizing, activating, dan controlling. Kita disuruh merencanakan kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyertakan Tuhan. Makanya kita selalu kecewa, lalu menyalahkan Tuhan. Belum Tuhan kehendaki. Ya, itu bahasa-bahasa yang memanipulasi. Seolah-olah kita punya, enggak. Sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan ketika dalam kandungan ibu kita, Dia menguruskan kita. Kitalah orang-orang kudus dan menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Setiap kita ketemu orang, kita sampaikan mengenai kebaikan Tuhan, kita agungkan Dia. Gak ada yang lain, bukan artis-artis seperti yang selama ini dilulukan orang. Justru itu adalah cara iblis, tipu muslihat iblis di situ. Itulah jahat. Kita nggak sadari permainan jahat itu. Orang jahat, dia tidak akan ngomong kalau dia mau berbuat jahat. Dia bermain dengan rasa, sehingga kita selalu berpikir rasa-rasanya. Demikian pula ketika kita taruh uang di bank, rasa-rasanya kita untung, enggak, rugi. Ya. Rasa-rasanya. Jadi mereka bermain dengan rasa. Iblis itu selalu memainkan imajinasi kita. Setelah di bank, mereka gandakan itu uang. Terima cek apa segala macam, bukan uang. Itulah uang girang. Jadi begitu rupa permainan manipulasi ini. Nanti saya perdalam. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Menyenangkan istri karena ingin menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang tua karena menyenangkan Tuhan. Jadi seperti kamu sedang melayani Tuhan. Itu aja gampang kan? Gak usah pusing-pusing ilmunya. Gak usah sekolah. Gak usah ngeluarin duit untuk dapat gelar. Gak usah. Tuhan gak akan tanya kok di sana. Tuhan gak tanya pangkatmu berapa, apa. Tuhan gak tanya gelarmu 10 kah. Tuhan gak penting kok. Dia hanya melihat hati. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Bagaimana menggunakan kesempatan yang benar? Ada dengan benar. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena kesempatan itu akan lewat, akan pergi. Kesempatan yang ada maksudnya apa? Kehidupan kita akan pergi tanpa kita duga. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup itu adalah anugerah. Gunakan anugerah kita sebaik-baiknya. Dan kita sudah dapat anugerah kasih karunia, yaitu siapa? Hidup dalam Yesus Kristus.
Amin. Jangan disia-siakan. Karena tidak semua, sekali lagi, tidak semua mendapat kasih karunia. Kasih karunia ini pemberian cuma. Kita diselamatkan cuma gratis. Cuman tugas dan tanggung jawab kita kerjakan keselamatan itu sampai kita dipermuliakan. Setelah kita dipermuliakan baru kita jadi kudus. Jadi keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dapat tiket keselamatan. Tapi tiket ini jangan hilang. Ya, jangan hilang tiketnya. Bawa sampai masuk ke rumah Tuhan. Seringkali kita sama seperti beli karcis di studio, ya, mau nonton film. Tiba-tiba dia hilang. Boleh masuk nggak? Kira-kira begitu. Ini ilustrasinya. Jadi jangan hilang. Banyak nggak yang bakal hilang? Banyak. Kenapa banyak? Karena kita tidak sungguh-sungguh takut Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia. Lihat aja, pada ngikutin perintah Tuhan tidak dikerjakan, perintah manusia dikerjakan. Kenapa? Karena takut angka, takut didenda, takut nggak boleh kerja, takut nggak diizinkan nanti bikin ibadah. Bagaimana dengan sebagainya, bla 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 bla. Itu kena tipu muslihat iblis, Pak. Mudah sekali sih. Sedih. Tadi saya tersentuh ketika lagu Tuhan Selalu Menolongku. Karena perjalanan hidup saya hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Bukan, dan kita semua hanya karena pertolongan Tuhan. Amin itu. Saya dulu sempat mau mati 50/0 waktu saya masih umur berapa? 50 sistolnya, diastolnya 0. Jadi kalau sekarang saya masih hidup, bahkan Tuhan berikan fasilitas dunia, ini saya kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau saya sekarang bicara, dimanapun saya bicara, saya datang bukan untuk mencari apa-apa, karena Tuhan pesan sama saya, sampaikan pelayanan, jangan untuk mengejar duit. Jangan. Kalau aku kasih gratis kuasaku, kau bagikan gratis. Jangan apa yang Tuhan kasih diduitin, dan itu digunakan oleh iblis. Kuasa Tuhan diduitin supaya kita belanja. Tanah-tanah Tuhan disuruh ini. Orang bilang, ini sistem, iya tahu, tapi ini adalah permainan iblis. Jadi masa yang jahat itu sudah lama mereka mainkan, cuman kita tidak terasa karena dia tutupin rasa kita. Kenapa? Dia bermain tanpa kita sadari, karena dia bermain di alam bawah sadar. Seperti itulah permainan orang menghipnotis, orang gendam dan sebagainya. Semuanya kan tidak sadar. Tahu-tahu, lah kok uang saya hilang, lah kok begini, lah kok begitu. Ingat ya, di atas itu musuh kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Cuma darah dan daging dipakai, diisi oleh kuasa jahat. Tapi penguasa di udara. Jadi jangan main-main dengan udara ini. Termasuk udara yang terjadi belakangan ini. Itu dikuasai oleh penguasa dunia. Bukan berarti dia berkuasa, tidak. Cuman dia menguasai. Berkuasa dengan menguasai dua hal yang berbeda. Yang berkuasa adalah Tuhan. Amin. Tapi dia menguasai. Kita baca di Kolose 4 ayat 2-6. Bertekunlah, bagaimana menggunakan kesempatan yang ada dengan benar. Bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini yang harus kita lakukan selama kesempatan masih ada. Kapan itu? Ketika nafas masih ada. Makanya kalau nafas masih dikasih, jangan disumpel. Jangan disumpel. Karena nafas kita adalah rohnya Allah. Nanti saya buka ayatnya, biar kita tuh ngerti loh, kenapa saya selama ini bilang nafas. Karena mau disumpel, dihilangkan kuasanya, supaya kita tidak berkata, dalam nama Yesus aku usir engkau. Kita
kita tidak punya kemampuan. Dia akan kembali mental. Ingat, saya berhenti buka. Kenapa? Perkataan itu ada kuasanya. Saya buka. Berikutnya, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Saya harus menyampaikan, kita harus menyampaikan kepada sekitar kita, kepada segala bangsa, yang seharusnya kita lakukan, bukan yang iblis mau kita lakukan. Hiduplah dengan penuh hikmat. Penuh hikmat cuma satu, takut akan Tuhan. Udah, cuma itu doang. Takut akan Tuhan itu nggak mau takut sama yang lain, cuma takut sama Tuhan. Karena kita adalah hambanya, kita tidak menghamba kepada dua Tuhan. Jadi pilih takut itu berhikmat. Baru nanti pengetahuan yang dari surga Tuhan bukakan. Amen. Melebihi ahli-ahli dan profesor di seluruh dunia ini. Justru mereka punya kemampuan untuk memanipulasi kita untuk tidak mengenal Tuhan. Ternyata itulah siasat jahatnya. Yang keenam, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih itu bukan berarti selalu. Banyak orang nipu juga pakai kelihatannya dia halus, bukan. Penuh kasih itu penuh kebenaran. Jangan hambar, sih. Jangan hambar. Jangan hambar itu apa? Gak jelas dia hikmatnya dengan siapa. Itu hambar. Ya. Dia ini hidup, penjahat bukan, anak Tuhan bukan. Banyak di antara kita selama ini hidupnya tuh suam-suam kuku. Anak Tuhan tidak, penjahat juga tidak. Penjahat kecil-kecilan. Pada diem. Mungkin saya termasuk penjahat dulu, kecil-kecilan. Ya. Mungkin gede juga di mata Tuhan. Ya, cuman kalau pada nggak tahu aja. Mari kita mulai membuka diri supaya Tuhan mau benahi. Gak usah malu-malu depan Tuhan. Ya, kita semua punya masa lalu dan kita semua tidak tahu bahwa selama ini kita digiring untuk menjadi penjahat. Kita digiring untuk memiliki sifat jahat. Sifat jahat yang kita nggak sadar. Ya, akhirnya kita terjebak dalam perbuatan jahat. Lalu dia tangkap pakai hukum. Itu semua ternyata by design, semua direncanakan oleh mereka. Saya dapat ini dari mana? Dari hikmat. Nggak ada di sekolah. Jadi mainnya itu cuma apa? Dia main rasa. Terus kemudian kita masuk ke dalam sifat jahat. Tetapi karena kita diseragamkan, kita melihat, enggak kok, dia juga begitu, dia berarti oke. Dia mainnya dengan seragam. Makanya dari sekolah kita disuruh pakai seragam. Supaya kita merasa nyaman dengan sifat jahat yang kita tidak sadari kalau itu jahat. Begitu halus permainan iblis. Sadari itu. Saya juga baru sadar belakangan. Saya cari itu. Ada sesuatu ini. Kenapa kok orang jadi jahat? Tetapi dia bilang, ya enggak, itu kan dosa turun, itu kan turunan, bapaknya gimana. Enggak, ternyata. Nurun itu karena dia niru. Ya. Oh, ini ada penyakit bawaan dari orang tua, bohong. Karena pola hidupnya ngikut nurun dari bapak ibunya. Ini manipulasi selama ini. Jadi jangan kita disesatkan oleh pemahaman itu. Sehingga kita selalu tidak menjadi berkat. Kuasa Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang ini dalam 1 Korintus 3:18. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu tercermin. Di mana cermin itu yang suka kita cermin? Kita cerminin apa sih? Kaca cerminnya. Apa yang kita cerminin? Wajah. Tapi sekarang banyak yang kasih cermin, dia punya. Ya kan? Foto-foto itu apa? Selfie. Bukan cuma selfie, Bu. Di Instagram itu. Mukanya dia nggak kasih lihat, dia kasih begini. Terus begini, dia tutup mukanya. Coba orang. Padahal Tuhan bilang mencerminkan muka dengan muka yang tidak berserubung. Tapi sekarang banyak yang OP gitu loh. Artinya apa? Orang-orang yang demikian suka dengan kepalsuan. Kenapa? Untuk jadi duit. Dia jadikan komoditas. Di mata Tuhan itu kebodohan. Ketahuilah kenapa kulit kita gampang mengkerut. Itu karena apa? Itu karena apa? Karena pikiran kita yang bukan karena hati gembira. Masalah demi masalah.
Dan itu dipengaruhi oleh cuaca juga, yang dengan frekuensi-frekuensi. Jadi tubuh kita itu kalau kita gini sama gini, itu sangat diatur. Jadi kayak orang elastis, tergantung frekuensi yang ditebarkan. Nah, kita ini membawa hidup kita ini ada roh di sini. Dan roh itulah yang selama ini dibilang virus. Virus itu roh. Makanya kalau ada yang bilang suruh dia tunjukin fisiknya, pasti dia nggak akan bisa. Dia paling bawa kita ke lab, suruh dia yang dia juga nggak tahu bener apa enggak. Karena di dalam tubuh kita ada bakteri, dan bakteri itu diperlukan. Kalau nggak, kita nggak bisa buang air ulang. Jangan mau dibohongin. Mereka yang selama ini membohong kita, mereka tidak pernah belajar bahwa tubuh manusia hidup karena roh Allah. Amin. Makanya dia cuma kasih apa? Nih, resep, obat, itu racun. Dan alat teknologi yang dibikin, yang Tuhan kasih imajinasi dia untuk membuat, dan dia dibikin. Itu yang saya bilang tadi, kemampuan kita dikuasai kembali justru ciptaan manusia, itu yang membuat kita percaya. Dan akhirnya kita memberhalakan mereka, memberhalakan hal-hal itu, memberhalakan yang mereka berikan. Makanya kenapa mereka punya lambang seperti lambang di Taman Eden. Mereka bekerja dengan tanda binatang, makanya dia pakai binatang, tanda bilangan. Ya, kenapa? Karena nanti kita selalu kejar bilangan dalam hidup kita. Makanya kalau tes apa-apa selalu bilangan, angka. Ya. Oh, jumlah jemaat saya, gereja saya maju karena bukan karena kualitas iman. Mereka bermain dengan jumlah. Makanya kita sekarang suka kejar follower, centang biru, angka. Senang sekali. Sadar nggak sadar kita, rasa dan pikiran dan rasa kita dimainkan hanya dengan numerik, number. Sekolah, standar mutu, standar itu kuantitatif, mutu itu kualitatif. Akhirnya apa? Jadilah manusia-manusia munafik. Luar biasa ya, mereka bermain. Yang berikutnya, kenapa masa ini adalah masa yang jahat? Masa ini ya, masa yang jahat. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita berasal dari Allah, tetapi dunia berada dalam kuasa si jahat. Dan dunia ini sedang lenyap. Inilah masa yang jahat. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa? Daging. Keinginan duniawi. Kesenangan duniawi yang sifatnya fana. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetapkan hati kita, jangan goyah, lakukan kehendak Allah sampai garis finish. Apapun harganya, tidak peduli mau diancam apapun juga, tanamkan itu, karena roh yang ada dalamku lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Amin. Nah, kalau sudah berbicara begitu, maka tidak perlu ada yang gantung-gantung itu di telinga. Tuhan marah. Tolong dimengerti Bapak Ibu, tolong disampaikan ke anak-anak keluarganya. Tuhan marah. Betul ini, Tuhan marah. Jangan dipikirkan saya bisa beli. Oke, you bisa beli. You bisa beli juga karena Tuhan kok. Itu dibuat dari apa? Ini yang saya bilang, Tuhan marah kalau ada benda ciptaan manusia menggantikan otoritas Tuhan. Tuhan marah. Tegas saya katakan itu. Tuhan marah. Bertaruh kita. Anda mengandalkan itu, hidup Anda akan selamat. Kita melakukan itu karena apa? Karena jiwa kita. Jiwa kita sudah tunduk. Ya. Itu roh Allah. Kalau manusia roh kita sudah tunduk. Kalau manusia roh kita sudah tunduk, jiwa kita ikut, maka tubuh kita tinggal begini. Ya. Jadi yang dia taklukkan apa? Manusia roh kita. Kalau manusia roh kita udah tunduk, udah kalah, jiwa kita tunduk. Kamu sini, dia ikut.
Jadi apa yang kita lakukan secara fisik, yang kita lakukan ini berasal dari dalam. Itu loh. Jadi jangan bilang, oh kan gak enak. Enggak, kita kalah. Anak-anak Tuhan tidak ada yang kalah, amin. Tidak ada yang bisa mengalahkan anak Tuhan. Aminkan itu, karena roh yang ada di dalamku. Makanya yang dibilang bait Allah, gereja itu ada di sini. Jadi sekarang pun Bapak Ibu berkumpul untuk memuji Tuhan, Roh Kudus hadir di sini. Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu, dimanapun juga. Cuman sistem dunia mengorganisir dia. Tapi apa yang terjadi? Kita sedang digiring untuk menjadi domba-domba yang mudah untuk disesatkan. Apa yang disampaikan oleh gembala-gembalanya. Akhirnya banyak sekarang orang yang hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi, makanya saya senang tadi, bergandengan tangan. Kemana selama ini? Memang dari dulu kita disuruh bergandengan tangan. Tuhan menciptakan kita itu beragam, bukan seragam. Tetapi dunia ini ingin kita seragam. Artinya beragam, kita punya kelebihan dan kekurangan, dan kita masing-masing saling menutupi sahabat-sahabat kita. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi. Nggak sadar kita, itulah masa-masa yang jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring dengan sifat jahat. Kita didoktrin dengan sifat jahat, tapi kita tidak merasa bahwa itu jahat dan kita melakukan perbuatan jahat. Tapi di ujungnya dia sudah tangkap. Karena kita dibentuk dan akhirnya kita berbuat. Apa yang muncul secara fisik adalah bentuk yang ada dari dalam. Makanya hidup kita, hidup suatu pohon itu tergantung akarnya. Pohon mati, yang mati apanya dulu? Kok tahu? Kok tahu? Kata siapa? Kata siapa? Oh, hanya karena baca. Jiwamu adalah akar hidupmu. Jadi kita mati, jiwa kita dulu yang mati. Jadi orang mati, jiwanya mati. Bagi anak Tuhan tidak ada cerita kematian, hanya ada fisik. Tapi jangan sampai kita mati karena jiwa kita mati. Sampai di sini paham? Takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan kepada dia yang membunuh tubuh saja. Selama ini kita takut kepada mereka yang membunuh tubuh, takut gak makan, takut gak kerja, dan akhirnya kita masuk dalam jebakan ilah zaman ini. Berikutnya 2 Korintus 3 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab ini tumpul, udah gak bisa mikir. Dan tujuan iblis adalah menumpulkan pikiran kita. Ya, tumpulkan pikiran kita sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Orang-orang di Yahudi, mereka masih diselubungi karena dia yang menyalibkan Yesus. Makanya mereka tidak mengenal kebenaran. Firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, tetapi apakah ada di antara kita yang sama seperti ini? Sudah dibukakan tapi nggak ngerti-ngerti. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Jadi kalau orang tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka singkapan itu dia tidak akan tahu. Dia akan selalu tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tapi dia pikir benar. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bayangkan, mereka sudah dibawa oleh Musa, dibebaskan dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Dia sudah melihat kuasa Allah terjadi. Dia sudah mendengar suara Tuhan masuk. Tetapi apa yang terjadi? Sampai saat ini, hati mereka tetap tertutup. Siapa yang bisa? Mana datanya? Sebelum Musa membelah Laut Merah, melewati Laut Merah, ada datanya? Nggak ada. Tetapi sistem sekolah pendidikan kita mengajarkan kita selalu mau percaya kalau apa? Ada datanya, ada buktinya. Bagaimana kalau Nuh nanti ada air bah? Dia bilang mana datanya, mana buktinya?
mana referensinya. Dan itu adalah permainan iblis yang membuat kita selalu bicara mana datanya. Dan dia, permainan iblis itu gini, dia selalu lari duluan ke depan, baru kita bilang, oh di sana dia mau ini. Tunggu ada korban, ada masalah, baru kita bilang, iya ya, benar juga kata dia. Itu yang membuat kita selalu terjebak di dalam tipu daya iblis. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang yang akan binasa, makanya kehidupan ini adalah anugerah kasih karunia. Selama masih ada kesempatan, lakukan kehendak Tuhan dan minta hikmatnya. Karena mereka yang masih tertutup adalah mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada siapa Tuhan Yesus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dia pikir dia pintar, tapi sebenarnya orang-orang yang merasa pintar, dia adalah pintar textbook. Sebenarnya di alam semesta ini kita nggak tahu bahwa seperti apa kehidupannya, tetapi anak-anak Tuhan tahu. Saat ini kita semua terhubung dengan surga. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan mata telanjang, kebetulan saya bisa, kita semua terhubung saat ini. Makanya masih hidup. Serius. Dan di sini kita, di ubun-ubun kita itu ada signal yang selalu menangkap hikmat dan suara Tuhan. Cuma signal itu sudah tumpul. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Signal itu yang mau dihancurkan. Signal secara mata tidak kita lihat. Kalau di dalam bahasa biologi disebut talamus. Makanya Bapak Ibu untuk merusak koneksi talamusnya ke pencipta. Internet of body, tubuh kita ini punya internet. Internet itu belajar dari tubuh kita sebenarnya. Cuman orang dunia tidak tahu. Dan itu disembunyikan oleh mereka. Ini yang saya bilang apa? Kekuatan Tuhan disembunyikan oleh mereka, lalu mereka duitkan dengan yang kita kenal dengan teknologi. Dan teknologi selalu menggunakan listrik. Listrik bahasa Inggrisnya apa? Elektrik. Ya. Elektrik. Banyak yang tidak sadar. Tuhan kasih tahu saya, kenapa dia pakai L? L itu Elohim. Amin. Elohim, Tuhan. Kenapa dia pakai trik, tipuan? Jadi dia menipu kita dengan cara Tuhan menghidupkan kita. Bengong, cari di buku nggak akan ketemu. Kenapa dia pakai elektrik? Dan sekarang kita akan digiring seluruh dunia untuk menggunakan elektrik. Seperti saya, Bapak Ibu sekarang hidup, itu di dalam tubuh Bapak ada listrik. Dan ini tidak dipelajari di ilmu biologi manapun juga di dunia ini, karena sengaja ditutupin. Mereka tidak pernah mempelajari bahwa tubuh kita hidup bukan karena sekedar organnya berfungsi dengan baik, tetapi organ itu dihidupkan oleh kekuatan roh dari surga. Amin. Nah, di dalam tubuh kita ada listrik yang mereka tidak kenal, disebut meridian. Itu jalur yang membuat jantung kita begini, darah ibu bisa naik turun, naik ke otak, turun lagi ke bawah. Itu listrik. Sadari itu. Makanya apa? Pengenalan akan Tuhan itu penting, supaya kita mengenal kekuatan diri kita. Baiklah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Mulai hari ini sadari itu. Jangan jadi orang-orang penakut, pengecut. Iblis yang ingin kita jadi penakut dan pengecut. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Nah, serius. Saya berharap walaupun kita tidak banyak, tapi kita menjadi laskar Kristus yang siap terjun ke tengah-tengah serigala dengan tidak gentar, resiko apapun juga. Saya sudah mengambil komitmen dengan Tuhan. Saya siap mati hanya untuk Dia. Dan keberanian orang bisa dilihat dari mata.
bersama Tuhan, sedikit pun tidak ada ketakutan. Sedikit pun tidak ada ketakutan. Makanya saya suka dengan lagu tadi. Betapa banyak orang mau menggoncang saya, mengancam saya. Saya tidak takut. Setidak senokah pun saya akan turun, akan mundur. Karena perintah Tuhan, lakukan. Karena Dia yang jaga kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi hidup dan menyatakan kepada dunia bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu, yes, Dia berkuasa. Amin. Mau nggak kita menjadi saksi Kristus? Karena itu tugas kita tuh menjadi saksi Kristus, gak ada yang lain. Gak disuruh jadi apa-apa kok, saksi Kristus kok. Yesus tuh gak pernah duduk di bangku sekolah. Jangan dipikir orang sekolah tuh hebat, enggak. Kita berpikir kita hebat padahal kita bodoh sekali di mata Tuhan. Bodoh kita. Kita hanya suruh keluar uang, sampai di sekolah dibikin stres. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Kita sekolah hanya untuk mengejar uang. Dan ternyata setelah saya pelajari, sekolah kita sejak tahun 1903 sudah diseragamkan sistemnya oleh Rockefeller. Supaya apa? Kita tidak boleh menjadi pemikir, tetapi kita hanya jadi pekerja. Itulah kenapa anak-anak, orang tua pengen anaknya bekerja. Bapak ibu dibohongin. Tidak perlu lewat bangku sekolah. Bapak ibu sukses karena yang memberikan kesuksesan bukan dunia tapi Dia. Saya sudah terlanjur. Saya sudah melewati. Dan saya tahu dan saya harus sampaikan sekarang. Kita bukan untuk jadi pekerja. Makanya sekolah hanya untuk cari apa? Ijazah. Apakah ijazah itu menentukan kesuksesan kita? Tidak. Mereka aja yang bilang, oh hebat ya kamu. Sampai di situ. Dan ternyata kita yang punya ijazah banyak dibiayai atau digaji oleh orang yang tidak sekolah. Jangan dipikir Bill Gates juga sekolah. Benar. Abraham Lincoln juga. Dan sebagainya. Banyak orang-orang kaya di Indonesia. Cek dia punya pendidikan. Enggak juga. Tapi dia biayai orang-orang yang sekolah. Memalukan. Saya sampaikan ini supaya jangan kepada generasi berikutnya hanya habis untuk sekolah. Orang tua disuruh keluarkan uang sampai di sekolah nyontek juga. Loh, serius? Karena kita tidak punya kemampuan yang diseragamkan oleh Tuhan, tapi kemampuan kita itu masing-masing manusia punya kelebihan dan kekurangan. Karena Tuhan ingin kita bergandengan tangan, tidak merasa lebih dan merendahkan orang lain. Yang rendah tidak merasa rendah diri. Karena apa? Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kalau kita merendahkan orang, berarti saya merendahkan Sang Pencipta. Demikian pula sebaliknya, kalau saya merendahkan diri saya, berarti saya tidak menghormati yang menciptakan saya, Dia yang mulia. Amin. Paham nggak? Paham nggak? Coba praktekkan dalam kehidupan kita. Ini pemahaman yang sangat-sangat fundamental yang perlu diketahui oleh kita semua. Saya sedang diserang karena saya mau menyampaikan hal-hal mendasar. Saya berangkat tadi belum flu. Dan ini bukan penyakit. Ingat ya, flu bukan penyakit. Influenza. Berarti saya terinfluence. Ya, saya terinfluence. Influence itu roh. Saya terinfluence. Sa itu dari bahasa Italia, forza, semangat. Jadi dia sengaja untuk mengintimidasi saya supaya semangat saya drop. Tetapi dunia yang menjual obat, dia mengatakan kamu kena penyakit. Tidak, ini detox. Kenapa? Tubuh saya melawan, makanya saya mengeluarkan detox. Jadi jangan takut. Ya, kalau ada yang bersin aja, nggak apa-apa. Tubuh kita kuat kok, nggak ada itu. Itu manipulasi. Dan yang akhirnya membuat Bapak Ibu setelah tua dibilang komplikasi. Karena apa? Racun-racun tadi diberikan kepada kita supaya kita suka bolak-balik dan mengeluarkan uang terus-menerus. Tubuh kita itu dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita tidak mengandalkan Dia lagi. Kita sering bilang ya sambil berdoa kita, enggak.
Kalau mau andalkan Tuhan penuh, andalkan Tuhan penuh. Amin. Jangan setengah-setengah. Tanggung. Kalau mau jadi penjahat, ya sekalian penjahat. Kalau mau lupa Tuhan, lupain aja udah. Nggak usah ingat-ingat. Karena kalau nggak, hidup kita gelisah. Kegelisahan. Penyakit itu dimulai dari gelisah, resah. Kan saya bukakan sini. Apa penyebab masa yang jahat tersebut? Jadi yang menguasai dunia ini sih jahat. Siapa sih jahat? Iblis. Dengan cara apa? Memanipulasi kebenaran dalam segala aspek kehidupan, antara lain bidang pendidikan, literatur yang mengindoktrinasi, mengatakan beginilah, begitulah, ada teori Darwin lah, manusia dari kera lah. Sampai sekarang masih diajarin, padahal udah tahu kita bukan dari kera. Sampai sekarang juga diajarin bahwa bumi itu bentuknya bundar, ya, sehingga kita juga bingung, kalau begitu air bah itu gimana ceritanya. Jadi semua yang ada di pelajaran kita ternyata tidak ada gunanya, membuat kita tidak mengenal Tuhan. Tujuannya itu supaya kita mudah dimanipulasi. Tapi kenapa diajarin di situ, di sekolah, di bangku sekolah? Ya untuk memanipulasi kita, supaya kita tidak mengenal siapa penciptanya dan seperti apa ciptaan. Sehingga kita tidak mengenal kekuatan kita. Kita adalah serupa dengan gambar Allah. Gambar itu dalam bahasa Inggris apa? Image. Kekuatan mencipta manusia adalah image. Makanya kenapa ini adalah image juga. Saya begini pakai gambar gini, ini juga image. Bapak ibu, ibu-ibu suka beli tas itu karena image, karena promosi. Ya, semua pakai image. Ya. Dan image itulah yang membuat kita kemana-mana. Ada yang beli tas sampai bawahnya begini nih segalanya. Bukan karena tasnya berat, harganya yang berat. Terus ada yang pakai yang mahal, dia gini terus digarap-garap. Mungkin kita ketawa, tapi mungkin kita juga pernah seperti itu. Bodoh ya. Wah pusing pengen beli mobil ini, mobil apa. Sampai ada yang mobilnya sampai 20 lah. Nggak dipakai juga. Cuma dipakai sama teman-temannya buat foto-foto. Jadi kita menghamba kepada hal-hal dunia. Literatur yang mengindoktrinasi. Sekarang ada internet. Ingat ya, internet itu www. www itu dari angka Ibrani, angka Hebrew 666. Jadi kita sekarang sudah masuk di dalam jaringnya mereka. Internet, inter itu internal net. Jadi itu hanya konsumsi internal. Siapa internal itu? Mereka yang punya net. Net apa? Jaring. Jadi kalau kita sudah masuk ke jalur itu, maka semua data kita dijaring. Makanya jangan kaget kalau datanya dicuri. Wong tiap hari dicuri kok. Ya. Jangan kan gitu. Internet perlu apa? Pulsa. Pulsa itu nadi kan. Makanya orang kalau kehabisan pulsa stres. Jadi mereka mencontoh persis bagaimana mekanisme kehidupan manusia. Pulsa membuat stres. Dan bisa gara-gara pulsa berantem. Jangan main-main, ini serius nih. Karena ada spirit di situ. Dia bermain dengan frekuensi. Roh itu menurut ilmu kalau pakai ilmu pengetahuan dibicaranya frekuensi. Dia bekerja secara gelombang. Saya diserang pakai gelombang. Tidak kelihatan. Yang dibilang pakai santet itu gelombang. Yang mereka bilang energi itu ya roh. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu rahasia alam semesta, kenali energi, frekuensi dan vibrasi. Itu bahasa ilmu pengetahuan. Tetapi bahasa firman Tuhan, energi adalah roh. Frekuensi adalah gelombang. Vibrasi adalah apa? Memancar, mentransfer, menular. Makanya kalau orang bilang virus apa? Virus itu singkatan vibration of us. Catat baik-baik ini. Vibration of us. Jadi sesuatu yang memancar dari diri kita dan bisa mempengaruhi orang. Seperti saya sekarang, saya sedang memancarkan virus dari surga. Itulah virus. Jadi selama ini Bapak Ibu sudah sadar ya bahwa apa yang dan mereka selalu menggunakan media. Sama seperti iblis ketika di Taman Eden. Dia menggunakan medianya apa? Ular. Ya. Medianya adalah ular.
Dan dia bisa pakai medianya manusia yang berhati ular. Makanya disebut, hai kamu keturunan pinter semua. Tapi kenapa sekarang masih tertipu? Kenapa masih tertipu? Firmannya jago, prakteknya nol, bahkan minus. Jadi kematian dimulai dari mana? Jiwa. Politik. Apa yang terjadi dengan sekarang? Transaksional, satu suara, satu ada harganya. Survei, lewat survei kita biar, oh orang itu yang itu, padahal bayar. Media mainstream, dia mempropagandakan segala sesuatu. Dan media sosial, termasuk isu propaganda semuanya. Ekonomi akan resesi tahun depan, itu propaganda. Apakah akan demikian? Tergantung respon kita. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan nggak pernah takut. Nggak usah takut. Justru anak-anak Tuhan harus berdiri di tengah-tengah dunia untuk menyampaikan kebenaran. Supaya Tuhan yang kita sembah dipermuliakan di segala bangsa. Dan dari Indonesia akan menjadi penyelamat dunia. Dari timur, Yesaya 46 ayat 11. Yang bangsa yang lambangnya burung buas, itulah Indonesia. Tapi tergantung respon anak-anak terang. Jangan takut dengan mereka, karena sebelum mereka memunculkan diri, Bapak Ibu yang berkenan akan diangkat. Responnya dong, respon dari muka. Misalnya gini, kamu senang, serius ini dari muka, ya, hati yang gembira, muka. Karena ketika Bapak senyum, Ibu senyum, keluar hormon endorfin yang membuat kita sehat. Setelah hormon endorfin makin banyak keluarlah dopamin. Ya, setelah dopamin keluar hormon serotonin. Setelah serotonin keluar hormon oksitosin. Dan terakhir dia keluar interferon. Kalau sudah interferon, semua penyakit tidak akan bisa hilang, karena yang muncul yang mereka sebut penyakit itu sebenarnya adalah pekerjaan roh. Jangan ditipu, yang selama ini kita konsumsi itu hanya untuk menghilangkan simptomnya, rasa sakitnya, tetapi akar penyakitnya tidak. Akarnya menjalar kemana-mana dan akhirnya dibilang apa? Komplikasi, mati juga. Dan biasanya orang kalau sudah mendekati mati, yang penting saya bisa hidup, tolong. Rumah dijual semua, harta-hartanya keluar semua. Oh banyak banget rumahnya. Kemarin bilang nggak punya apa-apa. Ternyata orang kalau sudah mati, semua hartanya dibuang, ketakutan semua. Kita ketawa ya, tapi kayaknya kita juga bagian daripada itu. Saya sampaikan ini supaya kita melek tentang kebenaran. Jangan tanya, tahu dari mana, bukunya mana, nggak usah tanya. Karena hal-hal yang demikian tidak akan dibubuhkan oleh mereka, supaya kita dibutakan. Ya. Jadi yang disebut ilah zaman ini adalah apa? Sistem. Jadi kalau kita bicara dunia, bicara world, itu bicara sistem. Kalau bicara earth, itu bicara bumi. Jadi jangan keliru memahami antara bumi dan dunia. World sama earth. Jadi kalau bicara dunia berarti ada sistem. Makanya pemerintah di udara. Roma 13 berbicara tentang pemerintah surgawi. Cuma diplesetin seolah-olah pemerintah duniawi. Enggak, dari Allah. Iya betul, artinya kita yang ada di dunia ini harus tunduk kepada pemerintah surgawi. Cuma diplesetin, ya tergantung siapa yang nyetak. Karena tujuannya apa? Supaya kita tersesat. Yang berikutnya, ekonomi. Nah, tujuan dari para politik ini Pak, one world government ujungnya. Jadi isu yang selama 2-3 tahun dan bahkan akan muncul lagi ke depan, arahnya ke sana. Ini adalah pintu masuk apa yang terjadi ini apa? Untuk menyatukan seluruh sistem pemerintahan di dunia. Dengan apa? Yang disebut dengan digital standard. Digital standard yang ibu bapak pegang ada di handphone masing-masing. Ya. Tandanya itu kotak ada 3 kotak itu 666 dan di sini ada 1
Ini the eye of Horus. Jadi jangan dipikir enak tuh diakses, cus. Ada yang menonton Netflix apa cus. Kita mengakses dan dia mengakses balik kita. Semua dia curi. Kenapa kita? Begitu mudah iblis mencuri semua data kita. Ya. Makanya saya bukakan. Karena kalau nggak dibukakan dan tolong sampaikan kepada orang-orang. Kalau nggak tahu menjelaskan, panggil saya terangkan sama mereka. Ya. Tidak saya petik satu sen pun. Karena ini adalah saya dibukakan oleh Tuhan. Berikutnya, ya. Jadi apa yang terjadi selama ini adalah bagian daripada menuju ke one world government. One world government artinya apa? Di bawah pemerintahan antikris. Kalau di Muslim bilang sistem Dajjal. Jadi sebenarnya kita dengan sahabat atau saudara kita Muslim tidak perlu ada yang dipersoalkan. Oh saya Kristen paling benar, enggak. Kalau enggak takut sama Tuhan mah sama aja. Cuman kita dipolarisasi dari dulu seperti itu. Kalau dia udah Muslim dia bukan bagian kita. Keliru total. Malah di zaman-zaman seperti ini mereka lebih banyak paham daripada kita. Kenapa? Karena kita dibuai dengan kata kasih. Kasih itu diem aja, enggak salah. Kasih berbuat. Kasih yang terbesar adalah apa? Ketika seorang sahabat mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Siap enggak? Semua diam. Itu kasih yang terbesar. Bagaimana mau memberikan kasih yang terbesar, dirinya aja nggak jelas. Bagaimana? Nah ini dunia sekarang. Dia memisahkan kita, dia suruh kita berpikir itu supaya apa? Kita nggak berani memeluk teman kita. Kita tidak berani memegang orang. Bagaimana kita mau berkorban? Begitu Pak Pendeta. Jangan ditipu oleh semua itu. Bagaimana kita mau berani itu? Kita mau menolong orang. Oh pakai ini. Itu imajinasi doang. Yang baju-baju astronot itu imajinasi itu. Mereka yang pakai itu bilang nggak kuat. Karena pada dasarnya kita lahir itu telanjang. Makanya kalau kita nyampe di rumah aja ganti semua ini. Kurangin kan? Pakai yang ringan-ringan. Ini kan cuma karena apa namanya ya? Karena kehidupan sosial. Jadi kita terus segala macam. Pada dandan, pakai rambut di apa ini namanya? Di segala macam lah, apa highlight lah, apa segala macam. Itu ngerusak akar ininya rusak, apa? Akar rambutnya di kepala rusak. Terus merusak pigmen. Jangan dipikir, aduh ini yang saya bilang jebakan Batman. Banyak sekali kita ini kita dengan segala macam. Tujuannya apa? Dia merusak. Jadi gini ya, Tuhan sudah menciptakan kita dengan segala kekuatan surgawi. Di dalam tubuh kita itu ada instrumen-instrumen yang membuat kita masih hidup sampai saat ini, yang membuat kita bisa mengenal Tuhan, mengenal kebaikan, mengenal kekuatan kita, bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena ada instrumen, ada signal di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu ibarat radio. Ibarat radio, tergantung frekuensi yang mana yang kita terima. Radio dengan kita, stasiun radio dengan kita, itu tidak terhubung kan? Tidak terhubung. Tetapi kenapa bisa mendengarkan? Karena ada frekuensi. Seperti itulah Tuhan bicara dengan kita. Nah, radio itu sebenarnya ilmunya Tuhan. Jadi mereka pelajari bagaimana tuh manusia pertama kali bikin radio. Ya karena dia pelajari bagaimana tubuh manusia bisa berkuasa, tubuh manusia berinteraksi dengan penciptanya. Jadi tower ini ibarat pencipta. Terbuka ya? Gitu loh. Saya minta jangan ada yang merem. Karena ciri orang yang tidak mau menjadi berkat adalah orang yang tidak peduli dengan apapun yang ada di sebelah. Dengarkan baik-baik dan sampaikan ini. Dengarkan baik-baik dan sampaikan ini untuk menyelamatkan orang. Kunci orang yang mau menjadi berkat, terima yang baik, terima yang tidak baik. Bagikan yang baik untuk memberkati. Karena yang tidak baik juga memberkati. Amin. Tuhan bilang apa? Belajar menerima yang tidak baik. Ayo, pada istrinya, belajar menerima. Jangan cuma mau terima yang tidak baik. Yang baik saja.
Terima itu sebagai hadiah terindah dari Tuhan buat kita, dan tetap menjadi berkat. Ekonomi menjelang lewat permainan hutang. Kenapa negara kita selalu berpikir hutang? Karena ternyata rahasianya apa? Mereka tidak mau diselesaikan. Padahal ada resepnya. Mudah sekali kalau kita sudah tahu triknya. Mereka bermain dengan trik. Mereka bermain dengan trik, dan triknya adalah trik jahat. Semua dengan trik. Pancing, ambil kredit, pancing ini. Ya. Orang pancing ambil kredit, suku bunganya dikurangin. Itu kayak lempar pancing, udah itu dia tarik lagi, set. Suku bunga dinaikin, kredit macet, sita semua. Permainan supply and demand. Jadi kita hanya main rasa. Ya kasih kartu kredit, ya kan? Wow, pas kita pusing. Ya, jadi caranya iblis itu apa? Dikasih kita kemudahan selalu. Kemudahan di awal, dan akhirnya dihancurkan di belakang. Iblis itu menjerat. Ya. Padahal apa? Others people money. Padahal yang mereka mainkan adalah uangnya orang. Mereka nggak punya uang. Mereka hanya bermain dengan imajinasi. Tapi cara mereka memberikan imajinasi, dia kasih caranya. Nanti kamu akan begini dan begini. Lebih aman begini. Dan akhirnya sekarang karena bank mereka bisa kuasai kita. Karena bank mereka bisa kuasai kita. Siapa yang tidak mengenal bank? Kita berpikir aman. Bagi pegawai negeri dibilang dulu ada rahasia taruh uang di bank. Tapi begitu ada sistem baru, maka semua rahasianya harus dilaporkan. Terjebak. Ya suka-suka mereka. Dulu kita disuruh enak hidup, begitu dikasih suruh diam di rumah, stres. Akhirnya apa? Tolong yang penting aku bisa jalan-jalan lagi. Anak sekolah juga dikasih ini. Yang penting aku bisa ketemu dengan teman-teman aku lagi. Ya boleh, tapi syaratnya ada. Dijerat kita. Jadi cara manusia itu begitu. Ya. Kasih dia kesenangan, dia sudah edik, dia sudah ketagihan, stop. Banyak orang yang mati tergelimpang, bukan karena yang mereka bilang iklan-iklan itu. Masa baru 2-3 hari bulan tiba-tiba setiap televisi ngeluarin itu. Jaga ini, jaga itulah. Semua because of money. Ya, mereka juga ada tapi berhasil kan? Berhasil. Kenapa? Karena memang mereka menguasai ekonomi. Ya, semua usaha tunduk sama apa? Tunduk sama sistem ini. Karena ini. Itu caranya. Bahasanya apa? Sosialisasi. Jadi dia mau menggambarkan bahwa saya serba tahu apa yang akan terjadi di depan. Artinya dia sudah ambil alih kendali cara berpikir manusia dari Tuhan. They are playing God. Kenapa? Karena dia adalah juru selamat palsu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa nanti akan ada begini, saya katakan tolak dalam nama Yesus. Ya. Mereka boleh itu, tapi kita anak-anak Tuhan tahu, Tuhan sudah kasih tahu sama saya. Mereka marah, biarin saja. Karena orang yang ketahuan selalu marah, dan itu adalah cirinya itu. Iblis cirinya adalah senang menyerang. Jadi kalau orang suka menyerang, maka sifat iblis ada pada orang itu. Tidak pernah ada yang bilang serangan Roh Kudus. Jelas kan? Termasuk sifat dendam, itu adalah sifat iblis. Mohon maaf kalau ada yang lapar, sabar dulu. Sabar dulu. Karena makan 3 kali sehari pun itu adalah jebakan Batman. Saya bicara sesungguhnya. Cukup makan sehari sekali. Justru itu yang menyebab Bapak sering pergi datang ke laboratorium, ke Prodia dan sebagainya. Untuk apa? Untuk nanya, angkaku berapa ya? Hebat kan? Cuma main angka kan? Tanya nggak? Lu dapat angka itu dari mana? Dia bilang kredit. Bukan, ini angka itu ya, ukuran darah saya berapa, gula saya berapa. Tanya aja, dapat dari mana itu angka? Pasti dia bilang kredit. Kenapa kredit?
Kan nanti mau dapat bayaran. Jadi saya berani kredit. Jadi kita dimanipulasi hanya dengan angka. Makanya tanda bilangan. Kenapa dibilang tanda bilangan? Karena kita akan menjadi tanda. Kita akan diberi tanda karena kita gila bilangan. Jadi orang yang takut tidak makan dan tidak punya bilangan, dia akan menerima tanda. Pasti gugur. Siapkan diri ya. Orang nggak akan kuat tiba-tiba. Jangan, oh kan ada kasih koordinator, nggak bisa. Enak aja. Semua harus ada latihan. Ya. Iblis juga melatih kita untuk tunduk. Tuhan juga melatih kita untuk tunduk. Makanya dibilang, latihlah tubuhmu. Jadi semua yang ada di Alkitab dimainkan iblis untuk menguasai kita. Cuman karena kita selama ini, terus fungsinya selama ini apa? Kita dikasih mengenal firman Tuhan, tapi tidak mengetahui kebenaran. Dibacain doang, tapi tidak menerima kebenaran. Sosial, rekayasa sosial melalui internet. Ini internet bahaya semua. Media sosial, sekarang cukup dengan media sosial. Tidak ada pakai fisik lagi. Game, situs porno dan sebagainya. Banyak, saya sudah menemukan banyak. Seorang anak-anak, cita-citanya apa? Saya pengen jadi pembunuh. Karena mesin yang dia mainkan itu adalah rohnya. Ya. Dan semakin dia jahat, semakin besar skornya. Bayangkan, luar biasa permainan itu. Dan nanti skor tadi yang kita kejar, bilangan. Ya, sekarang ada di mana-mana tuh sensus lagi oleh statistik. Apa yang mau itu menuju kepada sosial kredit. Bahwa kita nanti akan dinilai pakai angka dan akan terlink dengan peduli lindungi. Dan akhirnya kita boleh masuk ke suatu tempat atau kita tidak boleh, atau kita nanti diisolasi hanya karena berdasarkan kredit tadi. Hati-hati. Ini belum terjadi, tetapi sedang berjalan, sedang berproses dan akan terjadi. Jangan tertipu. Ya. Bahwa di depan ada jurang. Kalau kita sudah tahu di depan ada jurang, masa kita terusin? Boleh dong kita belok, atau boleh kita loncat. New normal, padahal kita dalam keadaan tidak normal. Hebat kan? Mereka suka-suka bikin terminologi yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang nggak jelas. Ya. Nah ini, saya tadi perhatikan, Tuhan kasih tahu, ini Bapak Ibu suka angkat tangan begini, tujuannya apa? Ketika berdoa atau puji-pujian, menyembah. Kenapa salaman begini? Kenapa selama ini salamannya pakai begini? Hah? Kenapa? Tes, takut apa? Kenapa salaman pakai begini? Kena tipu musnah iblis. Jadi jangan cuma bilang menyembah begini angkat tangan, nggak ada kekuatannya nih. Jangan cuma jangan melakukan sesuatu karena lara, tapi melakukan karena mengerti kebenaran. Ya. Nih, ini ada kekuatan Tuhan. Tidak ada disuruh Tuhan untuk lipat tangan, yang adalah angkat tangan. Kita terima energi dari surga. Enggak, ini beneran. Kadang-kadang kita ambil, kita nggak tahu. Jadi pahami bagaimana tubuh kita ini ada listriknya. Kita semuanya ada listrik. Itu yang menghidupkan kita satu sama lain. Kenapa mereka suruh kita berjarak? Supaya listrik tadi tidak connect, ngerti nggak? Jadi Tuhan menginginkan kita connecting people. Tapi sistem mereka mau memutuskan kita punya kekuatan. Itu rahasia. Ya. Rahasia yang harus Bapak Ibu pahami. Kita ini terhubung, saya sekarang ini terhubung apa? Dengan surga, dengan Ibu, dengan Bapak semua terhubung. Saya ada dalam remote kontrolnya Tuhan. Jangan kasih remote kontrolnya ke si iblis. Tetapi lewat teknologi informasi dan komunikasi, remote kontrol kita diintervensi oleh mereka. Beneran. Makanya kenapa sekarang kita tidak bisa melepaskan handphone? Karena kita sekarang sedang di remote kontrol oleh mereka. Mungkin kita bilang, oh gini, coba aja dilepasin kalau nggak sakau. Serius. Iblis menguasai kita begitu rupa. Roh Allah omnipresent, dia tidak omnipresent, makanya dia butuh alat untuk membuat dia omnipresent. Yaitu apa? Gadget tadi. Sadar apa enggak? Serius nih. Jadi yang jualan dia hanya promosi selalu yang enak-enak. Tetapi dampak kehancurannya dia tidak akan kasih tahu. Karena kalau enggak barangnya nggak laku. Dan itu dipakai sekarang di seluruh dunia untuk mengendalikan supaya masuk ke dalam satu sistem pemerintahan dunia.
Yaitu 1 sistematik. Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu?" Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya." Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu,
Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.